Kamu pasti penggemar saham batubara. Benar, saya juga sangat senang dengan saham batubara. Seperti juga teman-teman kita seperti ini ya, bahas ITMG Kak, kapan diserok. Lanjut lagi, cubit saham Adaro dong Bang. Nah ini lagi ITMG Bang, coba mau nyicil. ITMG Bang, coba mau nyicil bingung. Kalau bingung nyicil ya langsung cash saja, nggak perlu nyicil. Ya benar, jadi itu merupakan request ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas dua saham batubara ini, ITMG dan Adaro. Kamu suka yang mana? Ya, itu merupakan request ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Namun saya tidak mampu menjawab semuanya sekaligus. Nah, ini berbeda dengan XM yang merupakan aplikasi trading forex, cryptocurrency, dan logam mulia. Memang terdapat customer support ataupun live chat 24 jam, 7 hari. Jadi misalnya kamu kebingungan, mempunyai suatu masalah, kamu bisa langsung saja chat dengan live chatnya agar masalah kamu dapat segera diatasi. Nih caranya gampang. Setelah login di sini ya, teman-teman tinggal klik aja yang di kanan bawah ini bantuan, habis itu live chat. Nah, habis itu setelah menunggu dia akan memilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Kita pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Sanskerta belum ada. Kita lanjut mulai chat. Di sini ada muncul beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, seperti ini. Namun teman-teman bisa saja langsung ya memilih yang namanya lainnya. Habis itu langsung dihubungkan saja dengan agentnya nih, bicara dengan agent. Setelah diklik kita akan disambungkan dengan agentnya. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan dari XM yang akan membantu teman-teman dalam kelancaran trading forex. Nah, ingin mulai trading forex sekarang juga, ayo langsung saja registrasi. Nih, linknya ada di deskripsi, oke? Nah, jadi kita langsung masuk saja. Ini saham yang pertama, ITMG, posisinya 27650, minus 50 atau 0,18% ya teman-teman ya. ITMG ini peminatnya banyak banget kan ya. Kita langsung saja teman-teman di bagian key statsnya bagaimana untuk ITMG. Tadi kan ada yang mau nyicil ataupun ada yang bilang mau serok di mana. Ayo kita lihat ya. Secara sekilas kalau kita lihat net income-nya memang ITMG mengalami penurunan ya teman-teman ya. Jadi 1440 miliar sekarang ya. Turun dari 2022 ataupun 2021 ya. Lanjut lagi, PE rasionya masih oke ya. Book to value-nya agak sedikit tinggi teman-teman, 1,13 ya, di atas 1 sedikit saja. Nah kalau ngomongin saham batubara, kalau nggak lihat dividennya tuh nggak sah namanya. Tuh lihat, dividennya 32,82% ya. Itu kemarin dividen terakhirnya tuh 2.660. Wes gila, enak banget loh ini. Renyah banget dividennya ya. Lanjut lagi kan, tadi mau serok ataupun nyicil ya katanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Analisis gimana sih ngomonginnya? Analisis kalau ngomonginnya disuruh hold, 20 orang disuruh hold ya. ITMG dengan targetnya 27650 ya. Targetnya, targetnya kok malah mundur ya. Targetnya malah 24577 ya. The average price 24577, the high 31, low 19400. Kok targetnya malah mundur? Berarti ini nggak disuruh jual kah apa? Agak aneh ya. Lanjut lagi teman-teman, sini saya langsung skip saja dan saya ingin lihat di seasonality. Rupanya ITMG ya, kalau kita investasi selama 1, 2, 3 ya, 3 tahun, 4 tahun ya, ini kemungkinan besar kita mengalami profit ya teman-teman. Lihat ya, ini terbukti plus 20,96%, plus 47,83, plus 101,68. 2023 minus sedikit, sedangkan 2024 sekarang masih plus ya, 80% naik. Menarik banget ya lu ITMG. Lanjut lagi, kita ke bagian chart bitnya. Ini biasa memang agak lebih sering saya bahas ya. Nah ini dia chart bitnya ITMG. Kita agak gedein yang di sini ya. Kalau kita lihat memang posisi ITMG sekarang itu sudah lebih baik. Ini terbukti dengan dia sudah membentuk sedikit ya pola untuk uptrend. Teman-teman lihat di sini, di sini. Di sini ini cenderung masih sideways ya teman-teman, agak-agak ngeri sih. Tapi dia terpantul di area sekitar MA50. Ini biasa saya juga ada sering gunakan ya teman-teman ya. Tuh teman-teman lihat di sini ya, ini ya. Ini udah break resist di sini, tapi volumenya nggak terlalu gede. Teman-teman bisa lihat garis di sini. Yang bagi yang mau tadi tanya seroknya kapan, ini boleh dijaga ini ya. Selama dia nggak jebol di sini, ya bolehlah cicip satu lot ya. Dia turun sedikit, cicip saja satu lot. Harapannya memang dia ngejebol. Ini sebenarnya sudah dia jebol ya, tapi ya kita lihat bersama. Tapi dia tuh jebolnya nggak terlalu kuat ya dengan volumenya.
sorry, saya koreksi, lumayan kuat ya di sini ya. Oke, jadi sebenarnya dia sudah dijebol ya ini ya, tinggal naik. Nah, kalau boleh nyicil boleh lah di sini sekitar 1 lot. Nanti kalau yang mau itu rutin ya, turun dulu baru beli. Ingat, saya selalu menganjurkan kalau yang mau rutin itu turun dulu baru beli. Bagaimana dengan bandar detektornya yang akhir-akhir ini sering saya gunakan? Ini ya yang tanya bandar detektor di mana, ini ada di sebelah kanan ya, kanan di sini ya ada tulisannya bandar detektor. Tanggal 8 Maret 2024 ini ada small akumulasi. Bagaimana kita lihat menarik 1 bulan belakangan. 1 bulan belakangan ini gimana? Oke, ini masih big distribusi ya teman-teman ya. Masih banyak yang buang barang ya. Jadi agak sedikit hati-hati kalau soal ini teman-teman ya. Kalau seminggu terakhir bagaimana? Seminggu terakhir mungkin di sekitar sini ya. Seminggu terakhir dan netral ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ini di sini area-area ITMG. Memang positif poinnya dia sudah mulai ada pola-pola mau naik nih, bau-baunya udah mau naik ya. Ini juga, ini bar yang ini itu untuk asing masuk ya. Ini lumayan banyak nih asing masuk, di sini juga dia lumayan banyak ya. Ada power teman-teman, jadi bisa diperhatikan ITMG mungkin yang mau sudah nyicil boleh kolek sedikit-sedikit dengan aturan ya. Pertama dia ini garisnya dia nggak jebol ya teman-teman ya. Ini di supportnya kisaran 25785 ya. Ini angka tepatnya berapa teman-teman? Pokoknya area sekitar sini ya, sekitar low di sini 258. Nah teman-teman harus agak aware, agak hati-hati. Kalau dia bentuk candle mimisan, nah itu bahaya. Jadi langsung tunggu aja, lihat area-area mana lagi yang akan beli lagi. Kan katanya tadi nyicil, mau serok di mana ya. Tapi kalau misalnya dia areanya enak teman-teman, dia naiknya kisaran sini dan dia cuman drop mungkin paling rendah sampai di angka 27200 ya. Itu teman-teman sudah boleh mulai kolek lagi, tambah lagi karena sudah ada bau-bau penciumannya dia sudah mau naik. Naiknya sampai mana nih Hyung? Kira-kira nih ya kita targetin ya. Kalau misalnya dia naik ya. Karena sekarang harga batu bara lagi naik ya. Jadi semua orang optimis bahwa pendapatannya mungkin akan naik ya. Jadi kira-kira targetnya itu di sekitaran angka di sini teman-teman. Saya anggapnya angkanya di sini kenapa? Ini mencoba untuk menutup gapnya ada. Jadi ada potensi untuk profit ataupun cuan 10%. Di sini ada teman-teman ya. Di sini ada gapnya. Mana ini ya kotaknya ini ada gapnya teman-teman ya, kosong di sini teman-teman. Biasanya sih diisi, isi serikaya, isi coklat, isi stroberi. Nah di sini dia. Ini ada kekosongan ataupun gapnya di sini ya teman-teman ya. Mungkin akan dicoba ITMG untuk mengisi di sininya. Oke, ITMG di sini. Kalau ada yang punya pertanyaan soal ITMG, langsung drop saja di komentar. Karena sekarang kita akan lanjut ke Adaro ya. Kita agak cepet, kita agak kebut ya. Soalnya memang sekarang lagi kejar tayang. Nanti kepanjangan, nanti malahan, aduh kepanjangan ngantuk. Saya mau kepengennya nonton sambil baring. Kan gak enak juga kayak itu ya. Lanjut lagi di saham Adaro ya. Adaro. Oke, tadi Adaro juga ada yang nanya ya, disuruh dicubit katanya. Oke, kita cubit Adaro. Minus juga 30 poin 1,11% ya. Ini ya, Adaro. Kita lihat bagian key stats-nya terlebih dahulu. Oke, key stats-nya PE ratio 3,37 teman-teman ya. Ini kemudian juga, wah ini dibandingkan ITMG ya. Ini book to value-nya di bawah 1, 0,82. Masih lebih oke. Nah teman-teman, kemudian saya juga ingin lihat net income-nya Adaro nih. Net income-nya Adaro ini 6.400-an ya. Ini ketimbang ITMG tadi dia anjloknya nggak terlalu anjlok di tahun 2022 ya, dan dari tahun 2021 juga ya, bisa dikatakan relatif cukup stabil ya teman-teman untuk Q4-nya. Tapi teman-teman lihat anualisasinya dari 2021 ke 2023 itu naiknya hampir 2 kali lipat ya. Yung kenapa 2022 nggak kamu perhitungkan? Karena 2022 itu harga batu baranya tuh tinggi banget teman-teman, harganya tinggi banget. Sedangkan kalau untuk yang 2021-2023 mungkin kita bisa ya di kondisi harga batu bara yang kurang lebih sama ya. Dan dia mencatatkan pertumbuhan net income yang fantastis menurut saya. Lanjut lagi, tidak lupa mengintip dividennya yang yieldnya di kisaran 26% teman-teman. Dividennya 199,98, angka cantik ya, sangat disukai banyak orang. Kenapa? Coba tulis di komentar. 9998 kenapa disukai? Ada yang suka ya mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, karena nih income-nya tinggi, apakah dibarengi dengan revenue juga? Rupanya ya teman-teman, revenue-nya teman-teman lihat ya analisasinya 100.000 miliar, naik juga hampir 2 lipat kali dari tahun 2021. Positif poin ini teman-teman. Bagaimana tanggapan analisis? Tanggapan analisis 15 buy, 15 hold ya.
Tikurnya 2670, target 2863. Tadi targetnya ITMG dia mundur ya. Sekarang kalau Adaro dia maju ya, naik. Oke, kita ke bagian cubit sesuai yang diminta. Seasonality-nya dulu dong, bagaimana sesuai nggak dengan ITMG? Ya, kalau yang untuk Adaro ini merahnya 2, hijaunya 3, 60% ya, 57, 77, dan 12 ya. Harusnya masih profit sih harusnya, kalau hitung-hitungannya secara kasarnya ya. Masuk nih ke cubitnya. Cubitnya kan paling demen ya kalau soal cubit-mencubit ya. Adaro rupanya sempat saya bahas di video-video lalunya. Ini kayaknya keklik ya tadi ya. Enggak ya, keklik atau enggak saya juga nggak tahu ya. Jadi saya ada melakukan skema di mana dia akan naik. Ini pasti pembagian dividennya nih di kurang lebih bulan Mei. Yaitu antara naik atau turun. Rupanya skemanya teman-teman kita lihat di video yang lalu kita udah gambar supportnya bersama di sini dan tidak berhasil ditembus. Harusnya di video itu saya bilang kalau supportnya tidak ditembus itu berarti kemungkinan besarnya dia akan naik. Yes, benar. Nah, targetnya malah ini jadi target support di sini ya. Dia malah nyentuh di sini teman-teman ya. Ini bisa dikatakan ya lumayan lah. Pada target saya tuh di sini loh teman-teman ya, sekitaran 2820. Tapi dia terhenti dan dia mengalami penurunan. Maka kita hapus dulu ya teman-teman ya. Berarti skema Adaro adalah skema naik ya. Jadi ada perkembangannya. Ini skemanya skema naik. Kita hapus dulu. Oke, skemanya skema naik. Walaupun sekarang skema ini berarti di sini waktu saya prediksi supportnya di sini ya. Dapat ya dua-duanya ya. Yang ngikutin ya syukur ya, dapat profit ya. Kadang karena biasanya juga analisanya kan banyak nggak benernya, kadang juga salah. Ini ngomong apa sih? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Supportnya kena 2 kali, tidak terpantul, tidak jebol, tidak terpantul. Ini jelas terpantul. Tidak jebol, makanya dia mengalami kenaikan di sini. Jadi targetnya di mana? Di sini saya lihat sudah mulai ada pelemahan ya di sini ya. Mungkin dia akan koreksi dulu. Koreksi sehatnya mungkin nggak jauh ya. Kita perbaiki saja ya di sini ya. Ini di sini. Koreksinya mungkin nggak terlalu jauh. Koreksinya mungkin hanya di sekitaran sini teman-teman. Ya, kalau memang dia posisinya lagi bagus-bagusnya, ini kok jadi jelek ya teman-teman ya, saya hapus lagi ya, saya gambar ulang ya, karena kita skemanya sekarang adalah skema uptrend ya. Tadi kita udah prediksi, sekarang kita skemanya uptrend. Di sini ya, dia sudah mulai menembus, di sini dibanting lagi, tapi tidak menembus support, dia di sini. Nah, kalau saya lihat untuk Adaro ini kan karena ada sedikit pelemahan, mungkin dia akan koreksi di sekitar sini teman-teman. Di sekitar sini baru akan melanjutkan penaikannya dengan target tertingginya. Target tertinggi ya teman-teman ya adalah di kisaran 2960. Ini target tertinggi yang saya prediksikan ya. Target yang agak lebih tipisnya, target pesimisnya itu di angka kisaran 2840. Di sini dia. Ini target pesimisnya 2840 ya. Ini masih ada kemungkinan naik teman-teman di sini, sedangkan target optimisnya kita lihat bersama resistnya di sini. Ya, makanya saya tariknya ke situ. Tuh lihat. Nah, ini jadi ada step by step resistnya di mana. Ini untuk Adaro ya teman-teman ya. Dan kita lihat lagi dengan bandar detektornya. Kita klik lagi. Tuh, kalau untuk Adaro dia ada normal akumulasi, small akumulasi ya di tanggal oh ini udah di seminggu yang lalu ya. Kita balikin lagi ke tanggal hari ini dulu ya. Tanggal 8 ya. Ini posisi terakhir ya karena libur kan, menyambut puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Normal CC ini normal akumulasi, small akumulasi udah mulai diakumulasi. Tadi kita sudah lihat bersama seminggu lalu, sepekan lalu dia juga sudah mulai diakumulasi ya teman-teman ya. Sudah mulai diakumulasi. Bagaimana dengan keadaan 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu dia juga sudah diakumulasi dengan ada tanda-tandanya asing mulai kolek teman-teman di sekitar sini. Teman-teman lihat bersama ya. Oke. Jadi ini merupakan hasil analisa antara saham ITMG dan Adaro ya teman-teman. Lihat tuh potensi-potensinya. Ini menarik banget kan. Nah, pertanyaannya, jika teman-teman bertanya kepada saya mau milih saham Adaro atau ITMG berdasarkan hasil analisa yang saya lakukan, maka jatuh pilihannya adalah Adaro ya. Kenapa? Karena pertama saya lihat itu potensi untuk naiknya lebih tinggi di Adaro ya. Lihat saja untuk laporan keuangannya. Laporan keuangan saya hanya lihat sekilas saja, tapi lebih dominan untuk cubitnya. Di cubitnya saya melihat untuk Adaro lebih banyak flow-flow atau dana-dana yang sudah mulai diakumulasikan, sudah mulai masuk. Kemudian juga sudah ada lebih ketahanan lebih kuat sepertinya teman-teman ya, dan untuk mencapai resist dia yang ada di atas. Kalau teman-teman pilih yang mana, Adaro atau ITMG? Kita lihat lebih banyak Adaro atau ITMG di kolom komentar.
Nah, teman-teman, jadi itulah hasil analisa Adaro dan ITMG yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya ataupun yang telah menonton video ini. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan sepak terjang investasi ataupun trading saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Dan jangan ketinggalan video seru lainnya yang bakal ada di sini. Silahkan dilanjutkan tonton ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.